Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Karista Maulida sebagai host pada podcast yang hari ini. Tentunya saya juga tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin para narasumber di sini bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya pendengar yang ada di rumah juga kenal nih siapa narasumber kita pada siang hari ini. Baik, perkenalkan nama saya In Afriani dan saya Vina Pramesti. Saya Rizka Dela Safira. Saya Muhammad Rian Raisya Akbar. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri dan menyempatkan waktunya nih untuk hadir pada podcast siang hari ini. Nah, jadi pada perbincangan hari ini kita akan membahas terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Nah, mungkin topik ini akan terdengar sedikit berat ya. Namun, melalui podcast ini kami berharap kalian sebagai pendengar dapat memahami topik ini dengan mudah, terlebih bagi kita sebagai anak muda yang hidup di era yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa sekarang ini tidak hanya seorang laki-laki saja nih yang bisa dengan bebas mengembangkan sayapnya. Juga sudah banyak sekarang ini perempuan yang berhasil bekerja gitu atau mengembangkan karirnya lah di dunia kerja gitu. Sebagai contoh nih ada Marta Tilaar yang merupakan pendiri dari perusahaan kosmetik terkemuka. Ada juga Sinta Nur Faiza yang merupakan co-CEO atau co-founder dari Lemonilo. Namun, di sisi lain tuh juga masih banyak nih orang yang beranggapan bahwa wanita itu seharusnya hanya duduk di rumah untuk mengurus anak dan pekerjaan rumah. Namun pikiran seperti ini kan seharusnya sudah dihapuskan ya, karena sudah terlalu kuno. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang berpendapat nih, gimana sih kira-kira jika kalian melihat masih ada perempuan yang dibatasi ruang geraknya di masa sekarang ini? Mungkin ada yang mau berpendapat. Baik, boleh saya berpendapat tentang hal ini? Kalau menurut saya, hal tersebut sudah tidak cocok jika diterapkan pada masa sekarang ini. Dengan masa yang lebih maju, dengan zaman yang lebih maju, menurut saya hal itu sudah sangat tidak cocok untuk diterapkan. Karena di dalam Islam sendiri juga sudah dijelaskan bahwa perempuan merupakan seorang makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama dari tanah yang tentunya juga memiliki derajat yang sama, tidak ada bedanya. Meskipun secara prinsip masih terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena juga ada di dalam surat yang Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang dimana tersebut jelaskan bahwa Allah sudah menciptakan mereka untuk saling berpasang-pasangan. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba, yaitu di dalam surah Al-Ariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban taklif atau melaksanakan hukum. Jadi mereka jika melakukan pelanggaran atau kesalahan juga dihukumi dengan hal yang sama, tidak ada bedanya. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Maksudnya, perjanjian ini adalah Tuhanan yang sama tanpa adanya perbedaan. Laki-laki ini dan laki adalah memiliki derajat yang sama. Dan yang keempat atau poin terakhir yaitu laki-laki dan perempuan berpotensi akan meraih prestasi sebagai manusia, di mana tidak ada halangan untuk perempuan jika ingin mencapai prestasi tersebut penggerak pasangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Riri sudah berpendapat. Nah, saya juga setuju ya dengan statement yang dikeluarkan Mbak Riri tadi.
Nah, sekarang saya rasa juga sudah banyak nih orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan sekarang juga sudah banyak laki-laki atau suami yang memperbolehkan istrinya untuk mengembangkan karirnya nih atau untuk bekerja. Namun terkadang hal ini tuh juga menjadi masalah apabila si wanita tersebut tuh tidak bisa membagi waktunya dengan baik atau mengatur waktunya dengan baik, sehingga tidak tahu mana yang harus diprioritaskan. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada Mas Rian sebagai seorang laki-laki, gimana sih tanggapan kamu apabila kelak kamu memiliki pasangan yang bekerja lalu dia tidak bisa membagi waktu yang baik antara keluarga dan pekerjaannya? Baik, saya menjawab. Pertama, pastinya saya harus bisa pasangan terlebih dahulu. Sebagai seorang laki kita juga bisa memposisikan diri kita pada posisi mereka. Karena sebagai seorang wanita yang berkarir, sekaligus berperan sebagai ibu rumah tangga merupakan sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa menyalahkan perempuan 100%. Apabila mereka tidak bisa menjalankannya dengan baik, tidak ada salahnya jika kita membantu mereka dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Namun bukan berarti apabila kita sebagai seorang laki-laki sudah berusaha untuk memahami mereka, justru malah diremehkan. Sebelum memutuskan untuk menjadi ibu yang berkarir, mereka seharusnya juga sudah bisa belajar mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan membuat to-do list atau belajar mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan mencatat skala prioritas atau mungkin sudah membuat jadwal yang baik, yang pasti untuk melakukan aktivitas bersama keluarga, misalnya di akhir pekan, liburan. Perlu diingat pula bahwa dukungan dari keluarga baik itu dari pasangan, anak, dan orang tua menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan karir seorang perempuan. Sekian. Oke, baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya. Jadi benar sekali bahwasanya dukungan dari orang-orang terdekat itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang perempuan nih, apalagi dalam perjalanan karirnya. Karena memang tidak mudah ya jika kita sebagai seorang perempuan sudah memutuskan untuk bekerja sekaligus menjadi seorang ibu rumah tangga. Namun, seperti yang telah disampaikan oleh masnya tadi, kalau seorang laki-laki atau pasangan sudah bisa memahami kita sebagai seorang perempuan yang bekerja, kita juga harus bisa memahami mereka juga nih. Kita harus paham juga peran kita yang sesungguhnya sebagai seorang ibu yang berperan penting dalam mendidik anaknya, agar anak-anaknya itu tidak melenceng nih dari pergaulan atau dari ajaran agama. Nah, ngomong-ngomong dari pergaulan nih, sekarang kan marak sekali terjadi LGBT atau disorientasi seksual. Nah, bahkan di sekitar kita saja ini sudah banyak nih pelaku-pelaku LGBT ini. Padahal hal ini termasuk hal yang melanggar agama. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan kalian jika ada orang terdekat kalian yang terdeteksi mengalami disorientasi seksual ini? Baik, saya akan menjawab. Fenomena perilaku seksual menyimpang ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka. Kemudian dihujani dengan batas panas. Sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka, namun sayangnya mereka atau pelaku dari perbuatan LGBT ini memiliki pengetahuan yang kurang terkait hal ini. Mungkin jika ada orang terdekat saya yang mengalami disorientasi seksual ini, saya akan mencoba memberi pahaman bahwa hal yang mereka lakukan tersebut menyimpang atau tidak benar. Nah, pastinya pemahaman tersebut juga harus kita lakukan secara perlahan. Tidak bisa kita harus langsung memaksa mereka untuk meninggalkan hal tersebut secara
spontan. Sebenarnya kampanye LGBT beberapa kali telah dilakukan, bahkan beberapa lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM yang menunjukkan hak asasi manusia kerap kali melakukan acara pertemuan dan diskusi-diskusi yang bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka kepada masyarakat. Namun masih banyak dari mereka yang kurang peka dengan hal tersebut. Pastinya kita kita sebagai orang terdekat tidak boleh mendukung hal tersebut. Nah, jadi terhadap seseorang yang mengalami disorientasi seksual sebaiknya didasarkan pada pemahaman, empati, dan dukungan. Pentingnya untuk mendengarkan dan menghormati perasaan serta pengalaman mereka, serta memberikan dukungan tanpa menghakimi mereka. Jadi begitu. Nah, oke, jadi sebenarnya karena mereka itu tidak mau ya ada di kondisi yang seperti ini, jadi kita sebagai orang terdekat ya mungkin bisa menasihati dengan hati-hati. Nah, walaupun mereka nanti berubahnya secara pelan-pelan, tapi tidak apa-apa karena itu mungkin suatu proses ya dan membutuhkan hal yang bertahap gitu. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka. Kita harus mendukung. Mendukung dalam ranah apa dulu nih? Dalam konteks apa dulu nih? Mendukung mereka untuk berubah atau mendukung mereka untuk lanjutin aja dah, nggak apa-apa gitu. Gimana nih? Pokoknya kita Mungkin kalian ini pernah nggak sih lihat ada orang di sekitar kalian yang terindikasi mengalami LGBT gitu atau disorientasi seksual? Atau mungkin di lingkungan kampus nih? Kalau dari cerita udah pernah sih. Iya cerita ya. Iya, kalau ngelihat langsung. Kalau ngelihat langsung kayaknya jarang. Bukan nggak pernah nggak Iya, sih? belum pernah Ya. sih. Biasanya tuh lihatnya di sosial media nggak sih? Ya, di TikTok nggak sih yang banyak? Ya, TikTok. Oke, jadi intinya kalian masih belum menjumpai nih di sekitar kalian ada orang yang terindikasi mengalami disorientasi seksual ini. Nah, mungkin selain memberikan nasihat atau tidak mendukung mereka, masih ada nih orang-orang di luar sana yang bingung cara mengatasi disorientasi seksual ini. Mungkin masih butuh nih solusi yang lebih rinci. Mungkin Mbak yang di samping Mbak In bisa memberi solusi. Baik, saya akan mencoba jawab ya. Mungkin di sini saya akan memberi sedikit solusi mengenai fenomena disorientasi seksual ini. Karena disorientasi seksual atau dampak dari LGBT ini kan sangat, ngeri banget nggak sih? Sebaiknya ada upaya nih untuk mencegah timbulnya LGBT seperti kayak menjaga dari kita ini menjaga pergaulan, terus menutup segala celah dari pornografi, misalnya dari gadget. Nah, dari orang tua juga harus aktif dalam hal untuk menyaring konten-konten di gadget anaknya nih. Diadakan juga kajian-kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah, adanya undang-undang untuk melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Perlu juga diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Gak ada nggak sih agama yang menormalisasi adanya LGBT ini? Nah, jadi penyuluhan keagamaan ini sangat diperlukan. Dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT ini kan merupakan masalah kejiwaan ya yang perlu ditangani oleh semua pihak, dari pihak manapun, baik pelaku maupun lingkungan di sekitar pelakunya. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa diatasi dengan baik. Nah,
saya mau nambahin lagi agak banyak sih. Sebagai pemuda yang banyak menggunakan sosial media nih, pertama-tama kita harus penting banget menyadari bahwa media sosial itu dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap seksualitas. Nah, beberapa langkah yang dapat membantu mengatasi disorientasi seksual di media sosial, menurut saya nih, yang pertama kita harus aktif dalam memfilter konten. Mengaktifkan filter konten atau pengaturan privasi untuk mengatur jenis konten yang kita lihat nih. Dari konten yang mungkin memicu perasaan negatif atau perasaan yang dapat menimbulkan disorientasi sosial. Lalu kita harus berani untuk unfollow atau mute akun yang mungkin menimbulkan konflik terkait identitas seksual kita nih. Fokus pada akun yang mendukung keberagaman dan inklusivitas. Kemudian memilih konten yang positif dengan mengikuti akun-akun grup yang memprioritaskan pemahaman positif tentang seksualitas dan mendukung kebebasan berekspresi. Nah, ini juga konten-konten keagamaan lebih ditonjolkan lagi. Terus kita juga harus bisa mengedukasi diri sendiri, educate yourself, tingkatkan pemahaman Anda tentang identitas kita, pemahaman kita tentang identitas kita sendiri, dan edukasi ini dapat membantu mengurangi rasa disorientasi atau kebingungan tentang apa sih yang maksud dalam seksual itu sendiri. Nah, ini yang paling penting, diskusi terbuka. Nah, jika kalian nyaman nih sama orang terdekat, diskusi perasaan dengan teman atau keluarga, kalian dapat melakukannya, karena terkadang dengan berbicara dengan orang yang terpercaya akan membantu meredakan orientasi seksual tersebut. Nah, selain itu kita juga harus ingat bahwa setiap perjalanan kita ini unik. Kita ini tidak sendiri. Kita ini punya orang terdekat. Jadi kalau Anda mengalami mohon maaf kalau kalian mengalami disorientasi seksual, kalian ini harus selain mengingat untuk tidak sendirian, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional dan seorang konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam masalah ini, karena untuk membantu Anda memahami perasaan Anda yang memberikan dukungan dan perilaku untuk mengatasi tersebut. Komunikasi terbuka juga bisa membantu dengan baik teman dekat dan anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan positif. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Tapi sebenarnya kita tuh kan tidak bisa ya melihat secara fisik mana nih orang yang terindeksi LGBT atau mana nih orang yang normal gitu. Kan kita tidak bisa melihat ya. Nah, sebenarnya itu ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita kenali untuk membedakan orang ini tuh sebenarnya terindeksi LGBT loh. Nah, yang pertama itu mereka akan lebih sering memperhatikan sesama jenis. Lalu mereka juga akan memiliki fantasi seksual dengan sesama jenisnya. Lalu mereka biasanya juga menginginkan hubungan yang lebih jauh nih dengan teman sesama jenisnya. Terus yang terakhir, yang paling parah nih, ada ketertarikan seksual pada sesama jenisnya gitu. Nah, sekarang juga kan banyak ya selebritis atau selebgram gitu yang mereka tuh dengan PD-nya mengumbar bahwa mereka itu LGBT gitu. Padahal mereka itu kan sosok yang sebenarnya mudah untuk ditiru ya. Mungkin kalian ada tanggapan gak sih? Gimana tanggapan kalian terkait orang yang atau selebritis yang mereka itu terindeksi mengalami LGBT tapi mereka bangga melakukan hal tersebut gitu. Padahal kan itu hal yang jelas-jelas dilarang oleh agama ya gitu. Iya benar. Terlebih sekarang tuh pengguna media sosial tidak hanya orang dewasa tapi anak kecil juga gitu. Mungkin kalian mau berpendapat nih tentang kasus ini. Saya kayaknya cuma kita sudah menjadi seorang selebriti atau tokoh publik, itu kan berarti kita dipandang oleh banyak masyarakat ya, bukan hanya dari kalangan orang-orang dewasa saja. Kita tentunya juga pasti akan dipandang oleh anak-anak di bawah umur, karena di zaman sekarang ini
anak-anak di bawah umur itu sudah banyak yang punya handphone atau gadget yang bisa mengakses segala informasi di media sosial. Jadi kalau kita sebagai tokoh publik itu mencontohkan sesuatu hal yang tidak baik, maka bisa berdampak pula untuk generasi-generasi muda yang bisa mencontoh perilaku tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau dibahas lagi nih. Mungkin cukup. Terima kasih banyak ya. Mungkin kita akhiri saja ya podcast yang hari ini terkait dengan topik feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Tentunya kami di sini juga berharap semoga para pendengar lebih teredukasi lagi nih terkait dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Jadi mungkin untuk orang-orang di luar sana yang masih memandang bahwa perempuan itu seharusnya di rumah saja, tidak perlu bekerja gitu, bisa berubah nih pola pikirnya ya, bahwa perempuan itu tidak hanya kodratnya di rumah saja, tetapi juga mereka memiliki hak untuk mengembangkan karirnya gitu. Nah, terus untuk berita LGBT yang sedang marak di luar sana, semoga para pelakunya nih bisa cepat sadar ya terkait hal yang mereka lakukan ini salah gitu. Mungkin saya juga ingin berterima kasih kepada para narasumber kita pada siang hari ini. Sama-sama, siap. Sama. Terima kasih kembali. Kita tutup podcast siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.